Sejarah Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Husain Jumadil Kubro berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Adam alaihissalam. Petilasan atau makamnya dilaporkan ada di beberapa tempat, yaitu di Semarang, Trowulan, dan Dusun Turgo, yaitu dekat Lawangan, Kaliurang, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Ia wafat dan dimakamkan di Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada awalnya, Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya Maulana Ibrahim Asmorokondi, Abdullah As'ari, dan Maulana Ishaq datang ke Pulau Jawa. Setelah itu, mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro akhirnya ke Wajo, Makassar, di mana ia wafat dan dimakamkan. Maulana Ibrahim Asmorokondi ke Champa di sebelah selatan Vietnam, yang kemudian mengislamkan kerajaan Champa, sementara adiknya Maulana Ishaq pergi ke Aceh dan mengislamkan Samudra Pasai. Beberapa wali songo, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya. Sunan Kudus adalah cicitnya, yaitu keturunan keempat. Jadi bisa dikatakan bahwa para wali songo merupakan keturunan etnis Uzbek. Menurut catatan di Goa Batu di Semarang, 7 dari 9 para wali adalah keluarga dan rekan Panglima Cheng Ho yang juga berasal dari Xinjiang atau Xinjiang, sekarang berada di wilayah Tiongkok. Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai nenek moyang para wali Jawa. Makamnya diyakini berada di antara makam Islam masa Mojopahit di Troloyo. Sebuah pusara dikenal sebagai kubur tunggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang ini, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan. Pada nisannya terdapat kutipan ayat-ayat Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu. Dan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kutipan lainnya berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Dan tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 88. Selain itu, ada 2 kalimat dalam bahasa Arab dan Asmaul Husna, sedangkan nama Syekh Jumadil Kubro malah tak tertera pada nisan. Kendati demikian, haulnya digelar rutin. Peziarah berdatangan setiap malam Jumat Legi, membuat makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto itu terkenal sebagai tempat peristirahatan terakhir sang mubaligh. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebetulnya simpang siur. Dalam kitab kuning, pesantren, dan tarekat menyebutkan Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam perpustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkan dengan Mojopahit. Babat Cirebon menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali tanah Jawa seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali yang paling Jawa di antara para wali, yaitu Sunan Kalijogo. Sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa juga menyebut bahwasanya Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut seorang wali lainnya, Sunan Giri Pertama. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik.
Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan memperoleh anak, yaitu Sunan Giri. Sementara itu, legenda di Gresik menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang, kemudian meneruskan perjalanan ke Mojopahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jati bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali muslim Jawa yang paling tua. Ia berasal dari Mojopahit dan hidup sebagai pertapa di hutan. Legenda rakyat berbahasa Jawa juga menyebutkan dari wilayah Tengger. Carios Telagaranu juga menyebut nama Maulana Ishak dan Syekh Jumadil Kubro. Keduanya adalah saudara dari dua pertapa, Kise Dada Putih di Gunung Bromo dan Kise Nyampo di Suku Domas. Maulana Ishak pergi ke Blambangan dan menjadi ayah Raden Paku, yaitu Sunan Giri. Jumadil Kubro menjadi guru Mantingan. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Mantingan juga disebut dalam Serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampo di Suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Blambangan. Nama Syekh Jumadil Kubro juga dikenal di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar. Menurut tutur, Syekh Jumadil Kubro adalah teman baik Syekh Siti Jenar saat membawa penawar atas tanah-tanah angker bekas pemujaan aliran Yoga Tantra. Kisah Syekh Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten, Cirebon, Gresik, Majapahit, Semarang, Mantingan, dan Yogyakarta. Makam Syekh Jumadil Kubro pun ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terbayang. Tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Keyakinan ini berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawi yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Berkota di Semarang. Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu, kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam ataupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo yang paling diakui, kuburan ini paling sering dikunjungi peziarah. Dari seluruh makam di Troloyo yang ada prasastinya, hanya satu nisan yang menyebut nama, yaitu Zainuddin, atau mungkin bisa dibaca sebagai Zainuddin. Angka tahun yang tertera pada nisan itu 874 Hijriah atau 1469 Masehi. Paling tidak yang bisa diketahui, mereka dimakamkan di sana adalah penduduk kota Mojopahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam, khususnya 7 makam bertuliskan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Mojopahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca 874 Hijriah atau dalam tahun Saka 1391 atau 1469 Masehi, atau mungkin kerabat Raja Mojopahit yang Muslim sudah ada sejak Hayam Wuruk berkuasa. Pada waktu Mojopahit mencapai puncak kemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Mojopahit. Kubur tunggal di Troloyo dengan Syekh Jumadil Kubro belum bisa dipastikan. Yang jelas, nama yang kini dikenal tak ada hubungannya dengan makam.
itu bukanlah nama sesungguhnya. Nama itu semata-mata hanya untuk mempermudah identifikasi. Lagi pula, bukan cuma Syekh Jumadil Kubro yang diidentikan dengan makam-makam Islam kuno di Traulan. Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Mundung dipercaya menjadi penghuni makam era Mojopahit. Secara umum, tokoh itu pernah berjaya dan sangat dikenal di masa lalu. Tidak di daerah Troloyo saja, namun juga di daerah lain, dalam kurung yang lain pula. Dengan kata lain, nama tokoh itu bukan nama tokoh sejarah yang berhubungan dengan makam Troloyo. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu, Sejarah Nusantara Indonesia.